Salah satu motorsport yang sedang naik daun di dunia adalah drifting. Bahkan Indonesia sendiri pun juga tidak ketinggalan dengan motorsport mahal satu ini. Kenapa motorsport ini disebut mahal? Ya karena di setiap balapnya yang minimal akan menghabiskan lebih dari satu set ban baru, yang mana hal tersebut cukup menguras kantong. Kemudian selain ban yang akan dihabiskan ketika balap, ada satu hal yang membuat motorsport ini cukup mahal juga, yaitu biaya modifikasi mobilnya. Memang dalam motorsport drift ini bisa dibilang semua orang bisa berpartisipasi dengan mobil apapun, karena tidak ada regulasi yang menentukan jenis kendaraan yang digunakan. Dan selain mobilnya yang tidak ditentukan oleh regulasi, spesifikasi lainnya pun juga tidak diatur secara ketat oleh regulasi, contohnya mesin. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena balap drift berbeda dengan balap sirkuit pada umumnya, karena di dalam drifting bukan kecepatan mobil yang utama, melainkan skill pembalap tersebut yang utama. Dengan kondisi tersebut, akhirnya banyak drifter profesional ataupun amatir, mereka melakukan swap engine dan ini hampir dilakukan oleh semua drifter. Ya walaupun memang tetap ada sih yang masih menggunakan mesin bawaan mobilnya, tetapi biasanya itu benar-benar berada di kelas amatir aja. Karena kalau udah tingkat profesional sudah pasti di swap. Maka dari itu di video ini kita akan membahas 5 mesin terbaik untuk mobil drifting. JZ Series adalah mesin yang sangat ikonik dari Toyota. Mau itu 1JZ ataupun 2JZ, kedua mesin tersebut hampir memiliki performa yang sama dan memiliki potensi tuning yang luar biasa. Mesin 1JZ lebih dahulu hadir di pasaran daripada mesin 2JZ. 1JZ engine sendiri memiliki kapasitas 2,5 liter, sementara 2JZ memiliki kapasitas 3 liter. Dari kedua mesin ini sama-sama memiliki varian non-turbo yang berkode GE dan yang turbo berkode GTE. Dari kedua mesin ini, dua-duanya juga sangat potensial untuk dijadikan mesin drift. Ditambah bahkan ada beberapa drifter yang melakukan swap bagian atasnya menggunakan 1JZ, bagian bawahnya menggunakan mesin 2JZ, yang tentu aja ini melahirkan mesin 1,5JZ. Iya, 1,5JZ adalah sebutan buat mesin kanibalan tersebut. Dengan fleksibilitas yang sangat tinggi ini membuktikan kalau mesin ini benar-benar fleksibel dan memiliki potensi tuning yang sangat luar biasa. Kemudian selain itu, walaupun mesin JZ Series sudah tersedia di pasaran dari tahun 90-an, part aftermarket performance-nya sampai saat ini masih banyak ditemukan. Ditambah dengan bahan dasar blok besi untuk membuat mesin ini, mesin JZ bisa sangat kuat dan dapat menangani tenaga hingga 600-700 horsepower dengan mudah. Bahkan nih, dengan modifikasi yang tepat, mesin ini bisa mencapai angka tenaga yang jauh lebih tinggi, mungkin di 1000 horsepower. Dengan demikian, mesin ini adalah platform yang luar biasa untuk drifting. Ditambah mesin ini juga bisa dipasang di berbagai sasis. Bahkan nih, saking oke-nya ini mesin, buat kalian drifter pemula dan bisa mendapatkan mesin JZ Series yang GE misalnya, kalian tinggal tambahin turbo aja, dan mesin ini sudah bisa diajak drift secara kompetitif. Dan setup yang paling umum untuk mesin JZ Series adalah single turbo. Namun untuk tingkat profesional, biasanya sudah menggunakan setup twin turbo. Dengan semua keunggulan ini, JZ adalah pilihan yang tidak bisa dilewatkan dalam daftar mesin drifting terbaik. Mesin RB hadir dalam berbagai kapasitas mulai dari 2 hingga 3 liter. Dan salah satu varian yang paling familiar digunakan di mobil drift adalah RB20DE. Ini adalah tipe mesin 2 liter non-turbo, sementara RB20DET adalah versi turbonya. Selain RB20, RB25 juga menjadi salah satu mesin yang menjadi favorit para drifter juga. Dan mesin ini hadir dalam varian non-turbo, turbo, dan neo. RB25 Neo sendiri adalah varian yang lebih modern dengan teknologi terbaru, terutama pada head silindernya. Kemudian selain RB25 ada juga RB26 DETT. Ini adalah mesin yang sangat ikonik buat pecinta motorsport apapun, khususnya JGTC. RB26 DETT adalah varian mesin twin turbo yang digunakan di Nissan GT-R. Untuk kasus RB26 DETT ini adalah mesin yang memiliki potensi tuning yang sama dengan 2JZ. Kemudian selain RB26 ada RB30. Mungkin RB30 adalah mesin yang jarang digunakan dan mesin ini juga jarang dikenal oleh kebanyakan orang. Namun sebenarnya mesin ini juga sangat menarik. Apa yang membuat mesin ini menarik? Ya karena mesin ini memiliki kapasitas 3 liter dengan single cam.
Hal menariknya adalah mesin ini bisa menggunakan head dari mesin RB26 atau RB25 Neo. Dan kombinasi ini bisa membuat mesin RB30 menjadi sangat kuat dan unik. Dan yang pasti bisa mengeluarkan suara yang khas berbeda daripada mesin lainnya. Namun sayangnya, RB Series bukanlah pilihan utama untuk para drifter. Kenapa? Ya karena cukup sulit untuk menemukan part aftermarket untuk mesin RB Series. Selain part aftermarketnya yang sulit didapat, tuner yang mampu memaksimalkan potensi RB juga bisa dibilang lebih sedikit daripada tuner yang ahli 2JZ. Kenapa demikian? Ya karena untuk memaksimalkan mesin RB Series, walaupun mesin ini benar-benar memiliki potensi yang luar biasa, namun membutuhkan keahlian dan perhitungan yang lebih untuk memaksimalkannya. Tapi kalau udah ketemu settingannya yang pas untuk mesin ini, nggak usah diragukan lagi. Ini mesin monster banget. Dan salah satu keunggulan dari mesin RB adalah kemampuannya untuk dimodifikasi dengan berbagai cara. Yang mana mesin ini tentu aja kapasitasnya dapat di-upgrade dengan berbagai cara. Kemudian mesin ini juga dapat dipasang turbo yang lebih besar juga dan mengganti head cylinder untuk meningkatkan performa. Selain itu semua, mesin ini juga terkenal dengan ketahanan dan kemampuannya dalam menangani tekanan tinggi. Jadi nggak heran kalau RB memang untuk orang-orang tertentu aja. Mesin LS di beberapa negara cukup tersedia banyak dan yang pasti harganya jauh lebih murah daripada JZ ataupun RB. Mesin ini memiliki kelebihan yang cukup fantastis, yang mana mesin ini sudah menggunakan blok aluminium yang memiliki berat sangat ringan. Selain itu, mesin ini juga cocok hampir di semua sasis mulai dari 240S hingga Skyline. Kemudian mesin LS juga dikenal sangat handal dan tahan lama, bahkan dengan tuning yang buruk sekalipun, mesin ini masih bisa andal dan tahan lama juga. Ya, walaupun mesin ini tidak bisa mengeluarkan suara yang terlalu menarik dalam kondisi standar, tetapi dengan penambahan supercharger ataupun turbo, suara yang dihasilkan mesin ini bisa benar-benar berubah total dan terdengar cukup luar biasa. Oh my. Kemudian selain itu semua, mesin LS sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Yang mana tentu aja kapasitas mesin di mesin ini bisa dirubah dengan mudah. Mesin ini dapat dipasangkan supercharger atau turbo, dan mesin ini dapat diganti komponen internalnya untuk meningkatkan performanya. Jika semuanya dirubah, mesin ini dapat menangani lebih dari 1000 horsepower. Mesin ini adalah pilihan yang sangat bagus jika seorang drifter mencari sesuatu yang murah dan tahan banting. Ya, walaupun mesin ini mungkin sedikit lebih lebar dan lebih sulit untuk dipasang di beberapa sasis, tetapi mesin ini tetap merupakan pilihan yang bagus untuk mobil drift. Keunggulan lain dari mesin ini adalah sama seperti RB Series, yang mana mesin ini juga terkenal dengan ketahanannya dan kemampuannya dalam menangani tekanan tinggi. Dengan harga yang cukup terjangkau dan spare part yang sangat melimpah, makanya nggak heran kalau mesin ini sangat cocok untuk drifter pemula. Ini adalah mesin yang berkapasitas 4 silinder 2 liter dengan dual overhead cam. Mesin ini hadir dalam versi naturally aspirated dan turbo. Dan mesin ini adalah pilihan mesin terbaik dengan anggaran yang terbatas untuk drift. Mesin SR20 terkenal sangat ringan dan kompak serta cocok dengan sebagian besar sasis Nissan. Dengan banyak dukungan dan suku cadang yang tersedia, SR20 adalah pilihan yang hebat untuk siapa aja yang mencari mesin drift yang andal dan fun to drive. Keunggulan utama dari mesin SR20 adalah ukurannya yang kecil dan ringan. Selain itu, mesin ini juga sangat mudah dimodifikasi dan bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Misalnya, mesin ini bisa dipasangkan turbo yang lebih besar, mengganti komponen internal, dan meningkatkan kapasitas mesin untuk meningkatkan performanya. Sebagai tambahan, kita tidak bisa melupakan kehebatan rotary engine dari Mazda RX-7. Mesin ini sangat unik dan spesial karena menggunakan desain rotary. Mungkin mesin ini bukan pilihan yang mudah untuk pemula karena memerlukan tuning dan dukungan yang lebih spesifik. Namun di balik kelemahan yang ada, mesin ini memiliki potensi besar dan suara yang sangat khas.
Mesin ini sangat cocok untuk drifter yang mencari sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lain. Makanya nih, gak heran buat drifter yang sudah profesional dan memiliki tuner yang ahli di rotary engine, mesin rotary adalah pilihan mereka satu-satunya. Karena performance yang instan dan suara yang menggelegar akan memberikan atraksi dan hiburan yang dibutuhkan dari motorsport drift. Dan itulah mesin terbaik yang bisa digunakan dalam motorsport drift. Apakah ada yang terlewat atau kalian sudah setuju dengan list ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.